Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang mengenai tujuan bermimpi, tujuan melihat di dalam tidur. Jadi memang tidak sembarangan mimpi ini, ada tujuannya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Bahwa ru'ya, mimpi yang baik itu, ru'ya salihah itu dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah, itu qada dari Allah, itu bahasa Allah, surat Allah kepada Anda. Sedangkan hulum, mimpi-mimpi yang buruk, itu adalah dari setan. Nabi Muhammad juga bersabda bahwa man ra'ani faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi ini, maka dia benar-benar melihatku secara hak, secara nyata, benar-benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyaitanu la yatamatsalu bi, setan tidak bisa menyerupai aku. Nah, jadi ini dari dua hadis ini secara ruhaniyah itu, maka bahwa mimpi itu adalah ada hadis juga kan yang menyatakan bahwa ar-ru'ya itu juz'un min sittau arba'ina nubuwah, bahwa mimpi itu sebagai salah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian, sebagaimana di awal-awal video ini. Nah, jadi berdasarkan hadis ini itu kemana mimpi ini akan membawa kita. Dengan bahasa lain, apa tujuan bermimpi ini? Tahu tujuan melihat kabar-kabar baik di dalam tidur. Kita melihat hal-hal baik di dalam tidur, itu tujuannya kemana? Apa tujuan mimpi yang baik itu? Jadi tujuan mimpi itu, tujuan melihat hal-hal yang baik di dalam mimpi itu adalah untuk bermimpi, untuk melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu semua akan membawa kita kepada bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini untuk melihat Nabi Muhammad SAW di dalam tidur. Jadi maksudnya, ketika Anda berusaha keras, bermujahadah untuk mendapatkan mimpi yang baik, tentu dengan amal soleh kan, amal soleh, perbuatan yang baik, hatinya dibersihkan, maka bermimpi ini melihat hal-hal yang baik di dalam tidur, lalu Anda mengagungkannya. Sebagaimana sebelumnya sudah disebutkan bahwa salah satu cara untuk berinteraksi dengan mimpi yang baik itu harus mengagungkan, karena Nabi memang mengagungkan mimpi ini. Ketika Anda berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan mimpi yang baik dengan cara amal yang soleh, tentu saja tetap kita berpegang pada multafid la yasil, bahwa orang yang menoleh kepada mimpi dia tidak sampai. Lalu Anda mengagungkan mimpi itu, lalu mimpi yang baik itu kuat sehingga terus-menerus mendatangi Anda terus-menerus bermimpi yang baik dan Anda menyaksikannya sebagai kenyataan. Maka hal itu semua akan membawa Anda kepada melihat di dalam mimpi, melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad ini bersabda, wa man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi sebagai kabar yang baik, ru'ya salihah ini, maka dia akan melihatku di dalam yaqظah, secara sadar, secara nyata, secara terjaga. Apa yang dimaksud dengan melihat di dalam ketika tersadar? Nah, ini perlu difahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul,
seorang nabi dan seorang wali. Jadi Nabi Muhammad itu rasul, nabi, dan seorang wali juga. Nah, kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah kembali kepada Ar-Rafiqul A'la. Nabi bersabda bahwa taraktu fikum kitaballah wa itrata ahli baiti. Saya meninggalkan untuk kalian kitab Allah dan itrah ahli baiti, yaitu kewalianku, ahli baiti, ahli keluargaku, para ada para habaib, para syarif, para sadah. Nah, jika barang siapa yang melihat Nabi Muhammad, melihat Sayyidina Muhammad di dalam tidur sebagai nabi dan rasul, maka dia akan melihat Sayyidina Muhammad ketika terjaga itu melihat sebagai seorang wali. Maksudnya karena memang di dalam Thariqah Karkariyah itu memberi pemahaman bahwa seseorang yang bermimpi Nabi, salah satu maksudnya itu adalah dia akan melihat seorang wali dari kalangan para zurriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hal ini, di dalam Thariqah Karkariyah, zurriyah Nabi Muhammad itu adalah Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Tentu saja ini salah satu penafsiran. Maka barang siapa yang melihat Sayyidina Muhammad di dalam tidur, maka dia akan melihatnya ketika terjaga, itu bagi orang secara umum dan bagi orang secara khusus. Maksudnya lil am wal khas, itu sama. Jadi ketika Anda terbiasa, Anda sudah terbiasa mengalami mimpi-mimpi yang baik, dan mimpi-mimpi yang baik itu terus-menerus mendatangi Anda, maka hal itu akan menyampaikan Anda ini akan dibawa kepada bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi-mimpi yang baik itu adalah tangga naik yang akan mengembalikan Anda kepada hadrat Allah dan hadrat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu isyarat-isyarat sehari-hari itu memang demi untuk sampai kepada Allah dan kepada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mimpi ini memang salah satu yang bisa disaksikan, dilihat sebagai untuk melihat perkembangan suluk, perjalanan ruhani. Tentu bagi seorang yang sudah berbaiat, berjanji setia untuk berzikir, bukan baiat politik, bukan, dan mengamalkan wiridnya. Jadi demikian. Jahillahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.